Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Insya Allah semua sehat lahir batin di hari ke-9 puasa. Hari ini 11 April 2022. Bersyukur kita bisa bertemu lagi. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang puasa yang dilihat dari berbagai bidang ilmu ya. Khususnya adalah fikih dan tasawuf. Setelah minggu lalu kita belajar bareng bagaimana puasa dalam tinjauan ilmu fikih, hari ini insya Allah kita akan membahas seperti apa dan bagaimana puasa dalam tinjauan tasawuf atau dari tinjauan para kaum sufi ya. Insya Allah tentu ini kayaknya belum bisa mengkaji secara dalam, tapi insya Allah kita akan melihat bagaimana sebetulnya puasa ini dipandang oleh orang-orang yang menempuh jalan sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang fikih yang memandang bahwa hikmah dari puasa adalah mengajarkan kita berlapar-lapar agar bisa menundukkan hawa nafsu, dalam tinjauan tasawuf, puasa dipandang sebagai inti ya. Inti dari puasa adalah berlapar-lapar. Jadi bukan hikmahnya, justru berlapar-lapar itulah yang bisa membawa seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, atau kita sebut dengan mihwarur riyadhah ya, mihwar ar-riyadhah. Jadi inti dari puasa itu ya memang lapar gitu. Dengan lapar itulah manusia bisa mengekang hawa nafsunya sehingga dia bisa lebih kenal, dekat dan lekat dengan Allah. Ya. Selanjutnya kalau kita melihat misalnya ada Imam Al-Ghazali yang menulis mahakaryanya ya yang berjudul Ihya Ulumuddin misalnya ya. Imam Al-Ghazali menulis di bab Asrar Saum atau rahasia-rahasia puasa, itu beliau sangat banyak mengkaji dan sangat panjang di bab mengapa kita harus lapar ya. Mengapa manusia itu sebaiknya berlapar-lapar dan membiasakan diri untuk lapar gitu, untuk lapar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata memang itulah salah satu cara yang paling baik ketika manusia mengekang nafsu-nafsu biologisnya, termasuk kebutuhan dasar makan dan minum, sehingga dia bisa lebih fokus ibadah ya, dan bisa lebih tenang ya dalam melaksanakan ibadahnya. Lalu kalau kita lihat juga ya mengapa nafsu perut ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya untuk kita tahan ketika kita berpuasa selama 1 bulan penuh ya. Kalau kita melihat berflashback gitu ya, melihat hmm, apa namanya kisah Al-Quran ya yang mengabadikan Nabi Adam dan Siti Hawa ya, itu pertama adalah gerbang pertama juga karena nafsu perut ya, di mana Allah sudah memberikan penegasan bahwa janganlah engkau dekati pohon ini, dan itu diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 19 sampai 25. Tapi ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda. Karena tadi gerbang pertamanya adalah nafsu perut. Ya, setan menggoda dari keinginan yang tidak terkendali yang lahir dari perut tadi. Ya. Karena nafsu itulah Nabi Adam dan Siti Hawa sangat detail Al-Quran memberikan penegasan di situ, ceritanya sangat runut sekali ya di ayat 19 sampai 25 dalam surah Ali Imran ya. Awalnya Allah memberikan nikmat kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk hidup ya dan merasakan nikmat-nikmat Allah di taman surga. Kemudian setan membisiki keduanya ya. Jadi yang tergoda bukan hanya Siti Hawa saja ya teman-teman, tapi juga Nabi Adam dan Siti Hawa, karena dalam surah ini Al-Quran menggunakan kata huma. Huma artinya tertuju untuk dua manusia, dua orang ya. Artinya yang tergoda bukan hanya salah satu saja, tapi kedua-duanya pun tergoda untuk mendekati pohon atau buah khuldi, dan akhirnya keduanya pun memakan buah tersebut ya, sampai akhirnya Allah memberikan pernyataan bahwa kalian harus turun ya ke bumi, di sanalah engkau hidup, beranak pinak dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa bertaubat. Ya, sampai segitunya Allah memberikan cerita yang sangat detail, runut dan lengkap ya, yang berawal dari nafsu perut tadi. Jadi bersyukur ya umat Islam diberikan bulan khusus syahrul syahrul riyadhah, syahrul ibadah ya, syahrul ibadah untuk betul-betul
melatih perut kita agar nggak kebanyakan makan gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman, ya, menurut ahli tasawuf atau atau para sufi, mereka berpendapat bahwa banyak kemudaratan yang dilahirkan dari nafsu perut tadi, ya. Nafsu perut menyebabkan seseorang, ya, untuk menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Kemudian setelah hal yang Allah tidak ridhoi itu dia dapatkan, ya, muncullah sifat-sifat keras hati, sombong, ria, tamak, ujub, ya, yang berawal dari apa? Dari hasil nafsu perut tadi, ya. Oleh karena itu, setiap bentuk keburukan, ya, setiap bentuk keburukan itu sebetulnya pada dasarnya lahir dari nafsu perut, ya, lahir dari nafsu perut. Oleh karenanya